Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Reginald Brilian Esraya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 24783117. Pada video kali ini kita akan membuat video terkait praktik pengganti untuk mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sylvia Makmur. Di pertemuan 5 ini kita akan mempresentasikan terkait pertemuan 5, yaitu saya sudah sempat baca-baca juga terkait menguasai struktur form dan array yang sudah dibuat PPT-nya oleh Ibu Sylvia Eskom MTI. Nah, di sini array itu saya juga udah punya catatan di HP. Jadi array itu ini penjelasannya itu definisinya. Array itu adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data sekaligus dalam satu nama variabel. Jika biasanya satu variabel hanya berisi satu nilai, array bekerja seperti daftar yang menyimpan banyak nilai sekaligus. Contohnya, jika variabel biasa hanya berisi satu buah variabel array bisa berisi apel, jeruk, dan pisang dalam satu wadah. Nah, contohnya kayak gini nih. X variabel itu contohnya dia bisa cuman satu doang nih buahnya apel. Kalau array itu dia bisa banyak apel, jeruk, pisang. Nah, sedangkan untuk array itu dia bisa 3. Kalau variabel itu cuma bisa 1. Nah, array itu kita punya 3 jenis di sini, yakni array index, array associate, dan array multidimensi. Nah, pada slide ketiga ini array index ini berindeks angka. Array index ini adalah array yang setiap elemennya memiliki indeks berupa angka yang dimulai dari 0, 1 sampai 2. Yang artinya elemen pertama itu adalah indeks 0. Elemen kedua itu indeks 1, elemen ketiga indeks 2, dan seterusnya. Jadi, yang pertama itu adalah 0, bukan angka 1. Nah, juga ada penjelasan yang saya dapatkan, yaitu jenis pertama adalah array index. Di sini, setiap data itu memiliki alamat berupa angka yang disebut indeks. Penting untuk diingat, bahwasanya kayak yang sudah saya bilang, hitungannya itu selalu dimulai dari angka 0, bukan 1. Ada 3 cara untuk membuatnya di PHP, yaitu menggunakan fungsi array, menggunakan kurung siku kosong, atau langsung menentukan nomor indeksnya. Nah, kurung siku kosong tuh yang ini, atau menentukan langsung nomor indeksnya. Nah, lanjut, kita di sini ada yang namanya mengakses array. Mengakses array. Sebelum kita ke mengakses array ini, mungkin saya ada yang lupaan. Jadi di sini tuh mengakses array indeks itu untuk mengambil datanya kita bisa mengakses langsung dengan nama variabel dan nomor indeksnya. Misalnya buah 0 nih, buah 0 untuk mengambil data pertama. Namun jika datanya banyak, lebih efisien menggunakan perulangan seperti for. Kita menggunakan variabel counter untuk menggantikan nomor indeks secara otomatis. Nah, lanjut kita ke contoh implementasi array index. Nah, penjelasannya ini adalah contoh kode lengkap dalam HTML dan PHP. Selain menggunakan for, kita juga bisa menggunakan for each yang jauh lebih praktis, menampilkan semua isi daftar tanpa perlu tahu berapa jumlah datanya. Nah, lanjut kita ke array mengakses array index numerik. Nah, di sini kita ke array numerik. Nah, di sini sudah ada prakteknya langsung di sini, dimana kayak yang udah saya jelasin tadi pada slide kelima ini, kita tuh ngambil datanya itu ini buah 0 ini untuk mengambil data pertama. Namun kalau datanya itu banyak nih, kayak gini kan ada buah apel kayak gini nih, dia itu kita bisa gunain biasanya menggunakan perulangan seperti for. Nah, kita menggunakan variabel counter untuk menggantikan nomor indeks secara otomatis. Lanjut, untuk slide ke-6 ini mengakses array dan numerik melalui perulangan. Nah, ini pakai for kayak yang udah saya bilang tadi. Untuk ke-7 ini kita pengimplementasian.
Nah, ini tadi itulah yang saya bilang, ini itu contoh kode lengkapnya dalam HTML dan PHP. Selain menggunakan for di sini, kita juga bisa pakai for each ya, kayak yang udah saya bilang. Karena saya juga sempat baca-baca, yang saya udah catat juga di HP, jadi biar nggak kelupaan. Yang jauh lebih praktis, menampilkan semua isi daftar tanpa perlu tahu jumlah datanya. Nah, lanjut kita ke slide ke-8. Slide ke-8 ini terkait array asosiatif atau key dan juga value. Array asosiatif adalah array yang setiap elemennya memiliki kunci dan value. Key tidak harus angka seperti array index, tetapi bisa berupa teks, string. Contoh seperti kamus, nama, sama dengan garis miring tanda panah Sylvia. Nah, untuk array asosiatif ini juga jenis keduanya itu ya ini array asosiatif. Berbeda dengan sebelumnya yang dimana ini nggak harus angka, melainkan bisa berupa teks atau juga kunci. Ini sangat mirip dengan kamus dimana ada kunci dan ada nilainya. Contohnya ya ini key-nya ini nama, memiliki nilainya itu ini Sylvia, Bu Sylvia. Yaitu lanjut ke 9. Nah, ini juga kita cara satu as nilai, nilai ini sebagai kunci. Nilai ini sebagai kunci. Terus tuh value-nya itu si Fitra sama kuncinya itu si Fitra. Terus tuh array kuncinya itu si Fitra, value-nya itu 90. Nah, ini juga kayak gini nih cara 2. Nah, lanjut ke slide 10-11 tuh gimana sih kita caranya mengakses array asosiatif. Di sini tuh ada penjelasannya, itu cara mengakses nya itu hampir sama, namun kita tuh manggil si kuncinya itu bukan angkanya, kayak seperti mahasiswa, habis itu buka kurung, tanda petik, nama, tutup tanda petik, tutup kurung, karena indeksnya itu bukan angka. Kita tuh nggak bisa menggunakan perulangan for biasa, jadi kita wajib menggunakan for each untuk menampilkan semua datanya. Nah, lanjut. Nah, ini melalui perulangan juga nih kita bisa pakai for each kayak yang saya bilang tadi. Jadi dia di sini nih nggak bisa pakai for biasa, wajib ya, kayak yang udah saya bilang, wajib menggunakan for each untuk menampilkan semua datanya. Nih, karena indeks yang digunakan menggunakan for tidak dapat digunakan. Sebaiknya kita menggunakan for each. Nah, lanjut ke slide 12. Nah, di sini itu implementasi ya. Berikut ini adalah contoh penggunaan array asosiatif untuk menyimpan data mahasiswa yang lebih kompleks, mulai dari nama, NIM, jurusan hingga alamat dalam satu variabel tunggal. Nah, di sini juga tugas buat array berisi 5 ini juga udah saya kerjakan ya. Di sini tugas 5. Nah, ini ya udah saya serahkan, udah dikumpul di sini. Mungkin sekian dulu video pertemuan atau video praktik pengganti saya untuk pertemuan 5. Terima kasih sudah menonton. Lebih kurangnya saya mohon maaf, jika ada salah kata saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.